Kibor, kali ini Ogut ngobrolin film lawas nih, berjudul The Great Escape yang dirilis pada tahun 1963. Yes, tua banget nih film. Saat itu tahun 1943. Selama Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman diceritakan selesai dalam membangun sebuah Stalag khusus. Stalag ini istilahnya penjara tawanan perang gitu, Bor, atau camp penjara yang dirancang untuk menampung tawanan perang yang paling brengsek, paling menyusahkan sekaligus paling lihai. Tentara-tentara berpengalaman yang sudah berulang kali mencoba melarikan diri. Sesampainya tentara-tentara yang tergabung dalam Royal Air Force atau Angkatan Udara Inggris Raya ini di camp baru, banyak dari sebagian besar tawanan tentara Inggris segera menilai keamanan dan mulai merencanakan pelarian lagi. Seorang tahanan Amerika, Kapten Virgil Hills, diperankan oleh Steve McQueen, dengan cepat sanggup menemukan sebuah celah, yaitu tempat di sepanjang pagar kawat yang sulit dilihat oleh penjaga Jerman dari tower pengintai. Doi dengan santai mencoba melemparkan bola bisbolnya ke arah pagar untuk menguji pasukan Jerman penjaga dan melangkahi kawat pembatas. Sontak penjaga Jerman yang mengetahui hal ini segera memberinya tembakan peringatan. Sedangkan yang lain mencoba taktik melarikan diri yang berbeda. Beberapa bersembunyi di dalam truk yang penuh semak belukar saat mereka berkendara menuju gerbang. Sedangkan Danny yang diperankan oleh Charles Bronson ini mencoba menyusup ke sekelompok tawanan pekerja Rusia yang berbaris keluar dari camp dengan bantuan dua kawan tentara yang melakukan perkelahian sebagai pengalih perhatian. Lalu ada juga Willy yang di saat terjadi perkelahian dengan cepat masuk ke dalam bak mobil yang penuh dengan tanaman. Namun semua dengan cepat bisa ditemukan oleh tentara Jerman dengan Hills dan seorang Skotlandia bernama Archibald Ives dilemparkan ke sel isolasi. Semua ini terjadi dalam 20 menit pertama setelah mereka tiba. Gila nggak tuh? Nekat banget nih. Sisi baiknya, Hills dan Ives yang baru kenal ini menjadi teman selama mereka tinggal di sel isolasi. Berikutnya, tawanan perang ini mulai membuat rencana yang lebih kohesif dan komprehensif, kayak kurikulum STMber. Pemimpin tentara di sini, Kapten Ramsay, mengadakan pertemuan dengan komandan Jerman yang meyakinkan bahwa rencana melarikan diri dari camp ini adalah mustahil. Dan alangkah baiknya jika semua pihak menerima situasi mereka, di mana satu pihak menjadi tawanan perang dan satu pihak menjadi pengatur camp tawanan. Namun Ramsay harus mengingatkan pula kepada komandan bahwa melarikan diri dari camp penjara adalah tugas tersumpah dari semua tentara yang ditawan. Beberapa jam kemudian pasukan SS membawa pemimpin skuadron Roger Bartlett yang diperankan oleh Richard Attenborough. Roger Bartlett yang dijuluki dengan Big X ini adalah salah satu perwira Angkatan Udara Inggris yang terbaik dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab Luftwaffe, bukan SS. Luftwaffe ini pasukan Angkatan Udara Jerman gitu, Bor. Petugas SS mengancam Bartlett If you escape again and be caught, you will be shot. Bahwa Doi akan ditembak langsung jika Doi ketahuan kabur lagi. Catat nih, Bor. Bartlett ini juga merupakan pemimpin dari setiap rencana melarikan diri. Dan Doi menyadari bahwa dengan menempatkan semua tahanan pakar melarikan diri atau ahli kabur di dalam satu camp, tanpa disadari Jerman telah menciptakan tim pelarian yang luar biasa. Bartlett dengan cepat mengatur semua orang ke dalam tim dan membuat mereka semua bekerja. Beberapa seperti Letnan Danny Velinsky yang punya julukan Master Terowongan ini disuruh untuk langsung saja mulai menggali. Sementara Letnan Bob Handley yang berjuluk penjarah ini atau maling mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat semuanya bekerja demi menyukseskan pelarian nekat yang bakalan mengeluarkan hingga 250 orang tawanan perang. Jumlah yang sangat besar daripada upaya pelarian-pelarian sebelumnya, Bor. Sedangkan Griff ditugaskan untuk membuat seragam, semacam tailor gitu. Lalu ada juga Colin, memalsukan dokumen sesuai keahliannya. Dan mereka semua wajib berusaha mengenal penjaga Jerman serta kebiasaan mereka. Bartlett berencana untuk menggali 3 terowongan sekaligus dengan panjang lebih dari 300 kaki atau sekitar 100 meter di bawah tanah. Sehingga ada terowongan cadangan lain yang dapat digunakan jika Jerman menggerebek salah satu terowongan. Nah, setelah beberapa minggu diisolasi, Hills dan Ives akhirnya dilepaskan dan bertemu dengan yang lain. Hills ternyata sudah punya rencananya sendiri untuk kabur, dan Doi bermaksud untuk mencobanya malam itu. Namun tim utama menyadari bahwa Hills nggak mungkin bisa berhasil, tapi seenggaknya Hills dan Ives akan mengalihkan perhatian Jerman dari upaya tim utama menggali terowongan. Works.
If it doesn't, those two are going to be in the cooler. Hills dan Ives mulai melarikan diri dari bawah pagar malam itu, tetapi mereka tertangkap dan keesokan paginya mereka kembali dikirim ke sel isolasi. Sementara itu, tawanan lain sedang melakukan upaya pelarian utama. Ratusan tentara lain pun saling membantu dengan caranya sendiri-sendiri. Sisanya berbaris, bernyanyi, dan sebaliknya membuat keributan untuk meredam suara yang dibuat oleh para tawanan yang membuat peralatan dan menggali. Banyak juga tentara yang bertindak sebagai pengawas, memberikan sinyal ketika Jerman mendekat, sehingga para eksekutor rencana melarikan diri yang bekerja memiliki banyak waktu untuk menghentikan operasi mereka tanpa bisa diketahui. Henley si maling ini, Henley si penjara, akhirnya bisa berteman dengan seorang Nazi muda yang naif dan lugu bernama Werner. Doi menggoda Werner untuk berbagi kopi dan coklat dengannya, dan berhasil mencopet dompet Werner. Dompet itu berisi antara lain kartu identitas Werner. Singkatnya, semua barang yang dibutuhkan pemalsu untuk pekerjaan mereka. Terowongan terus menjadi beberapa meter lebih panjang setiap harinya. Para tawanan berusaha keras untuk mengumpulkan lebih banyak kayu untuk menopang terowongan. Mendengar ada kabar salah satu terowongan sudah berhasil mencapai hutan di luar camp, membuat Bartlett memutuskan untuk memusatkan semua upaya mereka hanya pada satu terowongan untuk saat ini. Hills dan Ives akhirnya dilepaskan dari sel isolasi, dan mereka berdua bertemu dengan Bartlett. Doi bilang Doi berniat untuk mencoba kabur lagi di bulan berikutnya, dan Bartlett memberitahu Hills bahwa orang-orang yang mengerjakan rencana pelarian utama masih tahu sedikit tentang geografi lokal, dan meminta Hills untuk membantu dengan membuat peta area di sekitar camp ketika Doi melarikan diri. Hills juga disuruh untuk mendapatkan informasi tentang jadwal di stasiun kereta terdekat, namun Hills menolaknya karena Doi ingin bergerak sendiri. Tanggal 4 Juli akan segera tiba. Tentara Angkatan Udara Amerika yang ditawan barengan sama tentara Inggris seperti Hills dan Henley ingin merayakan dengan membuat minuman keras, sari kentang atau arak kentang. Dan tibalah tanggal 4 Juli. Namun di balik pesta ini, para Nazi Jerman ternyata berhasil menemukan terowongan pertama yang sudah tergali panjang itu. Sungguh sebuah fakta yang sangat mengecewakan pihak tawanan. Para tentara akhirnya hilang harapan, terutama Ives yang perlahan-lahan juga mulai frustasi banget. Doi akhirnya nekat mendekati dan memanjat pagar kawat hanya untuk ditembak dan dibunuh oleh para penjaga Jerman. Teman baik Ives yaitu Hills sangat bersedih atas hal ini. Melihat kondisi runyam seperti ini, Bartlett dengan singkat memberitahu orang-orang untuk melanjutkan secara diam-diam di salah satu terowongan cadangan lainnya. Hills setelah melihat temannya ditembak mati, berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu Bartlett dengan membuat peta yang Doi butuhkan. Doi lolos di sebuah titik buta yang Doi lihat di awal film. Meskipun keesokan paginya Doi ditangkap lagi dan dikirim lagi ke sel isolasi. Tapi paling nggak Bartlett sudah mendapatkan informasi yang Doi inginkan. Dan pekerjaan berlanjut di terowongan kedua dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di kesempatan lain, Blythe menemukan bahwa penglihatannya telah rusak akibat selalu memandang huruf-huruf kecil selama memalsukan KTP para tentara. Doi mencoba menyembunyikan kecacatannya dari teman-temannya, tapi Henley mengerti akan hal ini. Sedangkan Danny yang juga udah frustasi ini mengaku kepada teman dekatnya, yaitu Willy, bahwa Doi menderita klaustrofobia atau ketakutan pada ruangan yang sempit dan nggak bisa lagi menggali terowongan. Danny malah berniat mencoba kabur, melarikan diri sendiri melalui pagar kawat. Tapi Willy membujuknya untuk membatalkan hal ini dan berjanji untuk tetap bersama Danny selama pelarian. Demikian juga, Henley berjanji untuk menjaga Blythe selama pelarian, meskipun Bartlett khawatir tentang membiarkan Blythe yang menjadi buta ini untuk ikut melarikan diri. Pada saat Hills dilepaskan lagi dari sel isolasi, grup utama sudah hampir siap Pakaian mereka telah disesuaikan untuk membuat mereka terlihat seperti warga sipil atau bahkan tentara Jerman. Akhirnya tibalah malam eksekusi pelarian. Hills yang berhasil menjelajahi terowongan sampai di ujungnya dan dengan hati-hati menjulurkan kepalanya keluar, menemukan bahwa terowongan mereka salah perhitungan. Terowongan ini kurang panjang sebanyak 7 meteran dari garis hutan. Dan sekarang mereka harus mencoba menyelinap di tanah terbuka tanpa harus terlihat. Tapi karena dokumen sudah dipalsu di tanggal besoknya, maka mau nggak mau malam ini harus dilakukan pelarian yang menegangkan ini. Hills memasang sinyal tali dari hutan, dan orang-orang mulai memasuki terowongan. Mereka dengan hati-hati mengatur waktu patroli para penjaga, dan para tawanan pun mulai melarikan diri ke hutan. Di luar dugaan terjadi serangan udara sekutu, membuat tentara Jerman mematikan semua lampu. Kesempatan yang nggak datang 2 kali ini memungkinkan banyak orang melarikan diri selama periode kegelapan. Di tengah
Proses melarikan diri ini, seorang tentara tersandung saat keluar lubang, dan seorang penjaga yang lagi patroli mendengarnya, meskipun penjaga itu nggak berhasil menangkapnya. Tapi karena ini tawanan berikutnya menjadi nggak sabar menunggu sinyal tali, Doi tetap lari keluar dan para penjaga pun melihatnya, sehingga menghentikan pelarian, sekaligus menggagalkan sisa tawanan perang ini untuk keluar dari terowongan. Di pagi hari, Jerman menghitung semua tawanan dan menentukan bahwa sebanyak 76 tawanan berhasil melarikan diri. Ini sekaligus membuat para Nazi menjadi Red Alert Ball. Para tentara dan polisi khusus menjelajahi pedesaan untuk mencari para tawanan. Saat kereta pagi berhenti di stasiun, banyak tawanan menunggu dengan penyamaran mereka, dan mereka diam-diam naik, sedangkan yang lain melarikan diri dengan caranya sendiri-sendiri. Sedgwick misalnya berhasil mencuri sebuah sepeda, sedangkan Hiltz memasang jebakan kawat di jalan pedesaan untuk menjatuhkan seorang tentara Jerman dari sepeda motornya, yang kemudian dipakai Hiltz. Doi bermaksud menuju Swiss, sebuah negara yang netral. Danny dan Willy melarikan diri berdua dan berhasil menemukan sebuah perahu dan mulai mendayung ke arah hilir sungai untuk menemukan lautan. Sedangkan yang lainnya mengikuti jalanan, ada yang berjalan kaki atau menumpang mobil. Namun satu demi satu tawanan bisa ditangkap oleh tentara Jerman, dan seiring berjalannya hari, banyak tawanan lain ditangkap kembali. Di kereta, para tawanan bertemu dengan polisi Gestapo dan pasukan SS. Bartlett dan Mac berperan sebagai orang Perancis dan berhasil membodohi polisi, sedangkan Hindley dan Blythe memutuskan untuk melompat dari kereta agar menghindari pemeriksaan. Sedangkan Hilt masih terus memproses pelariannya dengan sepeda motor curiannya, sampai akhirnya Doi bisa melihat perbatasan Swiss, tetapi menemukan tempat penyeberangan dijaga ketat, membuatnya memacu motornya melintasi pagar batas itu. Namun sekali lagi Jerman terus mengejarnya. Hiltz terbojok di pagar perbatasan. Doi dengan gagah berani mencoba melompati pagar, tapi aksi sirkus motornya ini gagal dan membuatnya terjerat di dalam kawat berduri. Hiltz pun menyerah. Kereta pertama mencapai tujuannya. Bartlett, Mac, dan Ashley Pitt turun dan bersiap-siap untuk perjalanan mereka selanjutnya. Sialnya, ada salah satu polisi Gestapo yang mengenali wajah Bartlett. Ashley Pitt menyadari apa yang terjadi, segera menyerang petugas itu dan menembaknya dengan senjata sendiri. Meskipun Doi tahu bahwa Doi akan segera ditembak mati oleh polisi lain di sekitarnya. Ashley Pitt telah mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan para komandannya itu. Hindley dan Blythe terlihat melakukan perjalanan darat dan tiba di pangkalan udara. Hindley dengan berani menyergap penjaga dan mencuri pesawat kecil, meskipun mereka akhirnya ketahuan. Keduanya lantas terbang menuju Swiss. Sayangnya, pesawat mengalami masalah teknis sebelum sampai di sana dan pesawat tersebut jatuh. Hindley dan Blythe memang gak terluka parah, namun para tentara Jerman segera tiba di tempat kejadian. Di sini, nyawa si buta Blythe akhirnya kandas ditembak tentara Nazi, dan Hindley pun akhirnya ditangkap kembali. Sedgwick yang sekarang sudah berada di Prancis lagi asyik ngopi di kafe pinggir kali. Doi menyaksikan 3 tentara Jerman tewas dalam serbuan penembakan oleh gerilyawan perlawanan Prancis. Pemilik kafe yang terlibat dalam pembunuhan perwira Jerman ini setuju untuk membantu Sedgwick melarikan diri ke Spanyol. Sementara itu Bartlett dan Mac masih menyamar sebagai orang Prancis, berusaha naik bus untuk perjalanan mereka selanjutnya. Namun sayang, Mac tertipu saat petugas Gestapo memanggilnya dalam bahasa Inggris. Good luck. Thank you. Doi dan Bartlett pun langsung kabur. Mac dengan cepat terpojok dan ditangkap, sedangkan Bartlett yang hampir lolos dengan menipu beberapa tentara dengan berbicara dalam bahasa Jerman juga berhasil dipergoki oleh salah satu perwira SS. Akhirnya sebagian besar pelarian telah ditangkap oleh Gestapo atau SS, 2 agensi militer yang terkenal kejam tanpa ampun. Saat mereka dikirim kembali ke camp dengan truk, 50 tahanan dialihkan ke arah lain di mana Bartlett yang memimpin semua anak buahnya dalam pelarian mengaku bahwa meskipun mereka gagal, aksi melarikan diri ini sangat menggembirakan dan membanggakannya. Saat turun dan beristirahat di lapangan, Bartlett mengungkapkan sekali lagi pada Mac jika dirinya sangat bahagia dengan kekompakan para pasukannya. Sebelum para tentara ini akhirnya diberondong dengan senapan mesin MG42, mematikan sebanyak 50 tentara yang diangkut dalam truk bersama-sama dengan Bartlett itu. Sisa tahanan yang ditangkap dikembalikan ke camp, dan nama-nama mereka yang terbunuh dibacakan dalam upacara peringatan. Hanya 3 narapidana yang berhasil melarikan diri. Danny dan Willy akhirnya mencapai pelabuhan dengan perahu dayung mereka dan naik kapal menuju ke Swedia. Sementara gerilyawan Prancis membantu Sedgwick ke perbatasan Spanyol. Pada saat yang sama, Hiltz dikembalikan ke camp. Memar dan berdarah, tapi Hiltz tetap tegak dan bangga. Doi berjalan tenang dan pelajari siapa saja yang terbunuh dalam aksi pelarian itu.
Lantas Shields diangkut ke dalam sel isolasi, di mana doi akhirnya berusaha membuat dirinya positif dengan bermain bisbol. Film pun akhirnya komplit.